Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah kawan-kawan masyarakat sekalian, alhamdulillah kita sambung lagi untuk mata kuliah kita masih dalam pembahasan konsep dasar lembaga keuangan syariah. Kali ini konsep dasar kedua kita akan mulai dari pembahasan tentang riba. Pertama, secara definitif riba itu adalah az-ziyadatu ala ra'sil mal. Artinya tambahan atau kelebihan atas harta pokok atau modal. Ya, ra'sul mal itu artinya modal. Itu dikutip dari Said Sabiq, kitab Fiqih Sunnah. Kemudian definisi kedua diambil dari Umdatul Qari Badruddin Al-Aini. Al-aslu fihi ay fir riba az-ziyadatu wa huwa fi syar'i az-ziyadatu ala aslin malin min ghairi aqdin tubayyin. Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Kemudian pendapat atau definisi terakhir diambil dari mazhab Hanafi, ya, dari Imam Sarahsi. Dikatakan bahwa ar-riba huwa al-fadul khali 'anil iwadil masyrut fil bai'. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya unsur iwad. Iwad adalah padanan yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut. Itulah tiga definisi yang diambil dari berbagai sumber tentang riba. Kemudian kita akan masuk pada teori keuntungan dalam Islam, ya, atau bagaimana Islam melihat bahwa bisnis itu boleh, ya, mengambil keuntungan dengan cara seperti apa keuntungan itu dibolehkan, ya, di dalam syariah. Tadi sudah disinggung di awal bahwa transaksi bisnis real, ya, transaksi bisnis real itu bisa disebut juga dengan iwad. Jadi iwad itu adalah transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersil, ya, yang melegitimasi adanya penambahan atau keuntungan tersebut. Seperti jual beli. Jual beli itu kan yang disebut keuntungan dalam jual beli itu adalah selisih daripada harga beli dan harga jual, ya. Jadi marginnya itu adalah keuntungan. Kemudian sewa, ya, bagi hasil usaha dan lain-lain. Artinya harus ada bisnis realnya, itulah iwad. Jadi kalau kemudian uang bertambah tanpa didasari oleh transaksi bisnis real atau iwad tadi, maka penambahan atas uang tadi itu disebut dengan riba. Jadi prinsipnya adalah al-gunmu bil gurmi, ya. Al-gunmu bil gurmi, untung atau keuntungan muncul bersama risiko. Al-kharaj bil doman, ya, kerjasama atau usaha itu harus ada tanggung jawab. Jadi iwad itu dalam konsep ekonomi secara umum disebut dengan equivalent counter value, ya. Keuntungan itu macam-macam bentuknya, ya. Dalam syariah itu bisa misalnya di dalam jual beli, ya. Di situ bisa kita lihat al-bai', ya, murabahah, akadnya itu yang jual beli itu akadnya itu bisa dengan murabahah. Kemudian yang lain salam, ya, terus juga istisna. Paling tidak ada 3 bentuk akad di dalam transaksi bisnis yang bersifat jual beli, ya, al-bai'. Kemudian ada yang bersifat sewa menyewa, disebut dengan al-ijarah. Kemudian ada juga yang berbasis bagi hasil, ada mudharabah, ada musyarakah dan lain-lain. Ya, jadi secara singkat seperti itu, ya. Jadi kalau kemudian bisnis realnya itu mengarah kepada investasi, kemudian kerjasama, ya, kerjasama usaha, itu bisa pakai akad mudharabah atau musyarakah.
Tapi kalau kemudian bisnisnya itu mengarah kepada jual beli, ya tadi itu yang saya katakan bahwa keuntungan dalam jual beli itu adalah selisih harga jual dengan harga beli. Itu bisa dengan murabahah, salam dan istisna. Yaitu secara singkat seperti itu ya. Nanti detail tentang akad-akad transaksi dalam syariah itu seperti apa kita akan lihat pada pembahasan yang akan datang. Masih dalam pembahasan tentang iwad ya, supaya lebih detail apa sih sebenarnya iwad itu. Jadi juga bisa dikatakan bahwa iwad itu adalah sama dengan sektor real ya. Sektor real itu adalah barang dan jasa yang kemudian bisa disebut sebagai underlying transaction ya, underlying transaction yang kira-kira maknanya bahwa transaksi bisnis itu sah ya secara syariat ketika ada barang dan jasa ya, ada sektor realnya, itulah iwad ya. Sehingga dengan adanya underlying transaction itu menjadi alasan untuk bolehnya tambahan, bolehnya ada profit ya, bolehnya ada keuntungan atau gain. Jadi iwad itu adalah equivalent counter value ya. Yang penyeimbang yang ekuivalen dengan keuntungan itu apa saja? Contohnya, misalnya ketika uang dan barang bertukar, ya, itu disebut dengan bai', ya, bai' itu jual beli. Karena jual beli itu kan bertukarnya barang dengan uang. Maka ziyadah, ya, atau tambahan atas transaksi itu, ya, atau adanya nilai bertambah. Ya, nilai harta yang bertambah karena terjadinya transaksi jual beli tadi itu, karena terjadinya transaksi atau pertukaran antara barang dan uang itu disebut dengan keuntungan. Ya, jadi penambahannya atau nilai harta atau nilai uang yang bertambah itu disebut dengan keuntungan. Lalu kemudian yang kedua, ketika uang dan proyek, ya. Ketika uang dan proyek itu apa? Amal ya, artinya sebuah bisnis yang besar gitu ya, proyek pekerjaan ya, secara umum. Itu bisa dengan dua ya, bisa dengan mudharabah. Mudharabah itu adalah bagi hasil full ya, full financing ya, pembiayaan secara full. Atau syirkah itu joint venture atau kerjasama. Nah, mudahnya begini, A punya uang disebut dengan sohibul mal, B punya pekerjaan disebut dengan mudharib. Kerjasamalah kemudian antara A dengan B. A membiayai full, ya, uangnya full dari A, B hanya menyediakan pekerjaan saja. Itu dengan seperti itu skemanya, maka akadnya yang dipakai adalah mudharabah. Ya, di mana A sebagai sohibul mal atau pemilik dana dan B sebagai mudharib atau yang menggunakan dana, maka dalam hal ini akad yang dipakai adalah mudharabah. Yang kedua, yang syirkah. Bagaimana kalau syirkah? Syirkah itu contohnya misalnya si A dan si B ini sama-sama berbisnis. A menyertakan modal 50%, B juga sama 50%. Jadi kerjasamalah mereka kemudian berserikat atau bekerjasama dengan uang dan pekerjaan. Jadi syirkah ini sifatnya joint venture. Maka nanti konsekuensi pada bagi hasilnya seperti apa itu tergantung kepada seberapa besar masing-masing peran dari A dan B itu dalam proyek itu. Yang terakhir adalah ketika uang dengan jasa. Ketika uang dengan jasa itu pakai akadnya ijarah, sewa. Ya. Ketika uang dengan servis dengan jasa itu pakai akadnya ijarah. Maka keuntungan atau penambahan dari harta yang terjadi karena adanya sewa dan uang tadi disebut dengan upah atau ujroh. Bahasa lainnya adalah ujroh. Kalau yang dua awal tadi jual beli dengan bisnis ya, dengan proyek itu keuntungannya atau ziyadahnya ya, penambahannya disebut dengan keuntungan. Seperti itu
terkait dengan skema bagaimana kemudian penyeimbang yang ekivalen dengan keuntungan. Bagaimana kemudian aplikasi daripada iwad ini di dalam lembaga-lembaga keuangan syariah, ya. Di sini dinyatakan bahwa profit creation with equivalent counter value atau iwad itu harus padan dengan risiko. Artinya ketika kita mengharapkan keuntungan, maka disitulah risiko. Artinya ada keuntungan berarti ada risiko, ada profit berarti ada risk. No risk no gain, tidak ada risiko maka tidak ada harapan untuk mendapatkan keuntungan. Logikanya seperti itu. Jadi al-kharaj bil dhaman, hasil usaha atau keuntungan itu akan muncul bersama biaya. Ya, orang yang tidak mau menanggung risiko atau tidak mau mengeluarkan biaya tidak boleh dapat keuntungan. Itu bisnis yang diatur di dalam syariat. Jadi risiko itu disebut dengan doman, ya, sementara gain atau profit itu disebut dengan kharaj. Misalnya seorang nasabah dia menabung di bank syariah, ya, akadnya tabungannya mudharabah, ya. Kemudian juga ada contoh lain misalnya deposito mudharabah. Kemudian usaha di bank syariah, ya, berhak mendapatkan bagi hasil atau profit jika dia menanggung risiko. Risikonya apa? Risiko bagi kita sebagai seorang nasabah adalah ketika kita investasi dalam bentuk tabungan ataupun deposito, maka jangan hanya berpikir tentang bagi hasil, ya, karena tadi investasi usaha itu berhadapan dengan risiko, berhadapan dengan pengeluaran atau biaya. Artinya ketika kita tidak mendapatkan bagi hasil di bank syariah, kita juga jangan kemudian berkata saya rugi nih, ya, saya rugi kenapa saya nabung di bank syariah mendapat bagi hasilnya kecil, bahkan tidak dapat bagi hasil. Jawabannya adalah itu risiko bisnis. Kita investasi di lembaga bisnis bank syariah, gitu ya, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito, itu berhadapan pada dua hal, ya. Satu, keuntungan, yang kedua risiko. Keuntungan itu kemudian kalau misalnya bank berhasil di dalam pembiayaannya, ya, kemudian neraca pembiayaannya kemudian positif, maka kita pun sebagai investor akan mendapatkan hasil yang positif pula. Namun sebaliknya ketika bank menghadapi kerugian, ya, dalam bisnisnya, dalam pembiayaannya, misalnya neraca pembiayaannya itu negatif, maka kita pun sebagai investor juga harus menyadari bahwa itulah bagian daripada risiko investasi. Ya, itu maksudnya seperti itu. Oleh karena itu maka kemudian kesimpulannya adalah al-ghurmu bil gunmi, ya, untung muncul bersama risiko atau biaya, ya. Untung muncul bersama risiko. Biaya itu atau risiko itu harus padat dengan pendapatan atau keuntungan. Artinya berbanding luruslah kemudian antara keuntungan atau pendapatan dengan risiko atau biaya. Maka kesimpulannya orang yang bertanggung jawab menanggung biaya dan risiko itu berhak mendapatkan keuntungan. Sebaliknya orang yang tidak mau mengambil risiko dan tidak mau kemudian mengeluarkan biaya atau cost itu tidak berhak mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang kita bicara tentang perbedaan, ya, antara bagi hasil dengan riba. Pertama, penentuan besarnya hasil itu di awal. Untuk bunga kan seperti itu, ya, penentuan besarnya hasil itu di awal karena bunga itu menghitungnya dari pokok. Artinya persentase bunga itu diambilnya daripada pokok. Semakin besar pokoknya maka semakin besar pula bunganya. Ya, itu sudah bisa dihitung di awal ketika terjadi akad. Kemudian yang kedua, bunga dihitung dari dana yang dipinjamkan atau fix, ya, tetap. Jadi dia menghitungnya, cara menghitungnya itu dari bunga yang bunga itu cara menghitungnya itu dari dana yang dipinjamkan. Tadi itu, ya, ala ra'sil mal. Yang ketiga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau booming. Ketika kemudian seorang nasabah, ya, mengajukan kredit
untuk usaha misalnya, kemudian dalam perjalanan usahanya itu bagus ya, sedang economic booming, survive, tetap saja bunga yang dibayarkan ke bank itu sekian persen sesuai dengan transaksi di awal tadi. Kalau misalnya 10% per tahun ya tetap 10% per tahun, walaupun sebenarnya keuntungannya itu berlipat-lipat. Itu bunga. Yang keempat, jumlahnya telah diketahui sebelumnya ya, jadi kita sudah bisa menghitung kalau kita pinjam sekian, berapa sih bunganya yang akan kita bayarkan kepada pihak bank misalnya, sudah bisa kita hitung sejak dimulai akad kredit ya, sudah bisa kita hitung karena dia menghitungnya kan dari pokok, besaran pokok dan jangka waktu pinjaman. Yang kelima, eksistensi dan perhitungan bunga diragukan. Bahkan sebagian tidak meragukan, langsung mengatakan bahwa bunga itu haram hukumnya ya, karena bunga itu adalah bagian daripada riba ya, interest is part of usury, maka otomatis hukumnya haram. Walaupun sebagian masih ada yang meragukan antara halal dan haram ya, masih dalam posisi di tengah ya, subhat bainal haram wal halal. Tapi kita sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa transaksi-transaksi yang mengarah kepada atau transaksi-transaksi bunga di bank syariah, di bank konvensional itu hukumnya haram karena bunga adalah bagian daripada riba. Yang terakhir adalah ini bersifat normatif ya bagi kita sebagai seorang muslim bahwa di dalam konsep bunga itu berlawanan sekali dengan Quran surat Luqman ayat 34. Akan kita lihat nanti seperti apa bunyinya ya. Quran surat Luqman ayat 34. Bagaimana dengan bagi hasil ya? Pertama, bahwa bagi hasil itu penentuan besarnya atau penentuan besarnya hasil sesudah berusaha atau ketika usaha itu dijalankan dan ada hasilnya. Jadi besar atau kecilnya pendapatan yang akan didapat itu setelah usaha dijalankan. Karena kalau usaha belum dijalankan sudah menghitung keuntungan itu kembali kepada bunga ya. Konsep bunga kan tadi sudah dikatakan dia sudah dihitung di awal. Sementara bagi hasil itu nanti besarannya ya, keuntungannya akan didapat seperti apa dan berapa itu setelah usaha dijalankan. Sebelum usaha dijalankan tidak akan bisa menghitung. Yang dihitung itu sejak awal adalah proporsi bagi hasilnya atau nisbah bagi hasilnya. Misalnya 80-20, 70-30, 60-40, 50-50 atau 55-45. Itu skema nisbah, skema proporsi bagi hasil. Bukan nominal berapanya, tapi yang ditentukan di awal antara nasabah dengan bank, antara sohibul mal dengan mudharib itu adalah nisbahnya, bukan nominalnya. Yang kedua, bagi hasil disepakati berdasarkan proporsi pembagian nisbah tadi yang saya sudah jelaskan. Kemudian jumlah pembagian laba, yang ketiga, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Ini kebalikan daripada bunga. Ya, tadi dikatakan bunga itu walaupun usahanya sedang economic booming ya, sedang maju, sedang bagus-bagusnya, tetap dia bayar bunganya sekian sesuai dengan ketentuan daripada sohibul mal atau bank dalam hal ini. Sementara dalam konsep bagi hasil, ketika usahanya bagus maka keuntungan juga akan dapat besar gitu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi usaha. Sebaliknya kalau usahanya sedang turun atau sedang kecil dapat omsetnya, keuntungannya, maka pembagian bagi hasil akan kecil. Kalau besar ya akan besar. Tidak ada hasil ya, tidak ada yang dibagi karena usaha itu kan selalu berhadapan dengan kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Nah, itu lebih adil daripada konsep bunga ya. Kemudian yang keempat, jumlahnya tidak diketahui sebelumnya. Jumlahnya tidak diketahui sebelumnya. Sebentar sebelum masuk yang keempat, yang nomor 3 ini supaya lebih jelas saya berikan contoh ringan saja. Contoh ringannya seperti ini. Usaha steam dengan usaha tukang es, jualan es. Pada saat musim hujan, kira-kira omset yang akan naik itu steam apa tukang es? Asumsi sederhananya pasti tukang steam. Pada musim hujan pasti banyak orang yang mampir ke tukang steam gitu ya.
otomatis tukang steam ini omsetnya akan naik. Nah, ketika dia omsetnya naik, berarti kan pendapatan juga akan naik. Ketika pendapatannya naik, maka bagi hasil juga akan besar. Sebaliknya kalau tukang es di musim hujan, asumsi sederhananya dia akan turun omsetnya karena jarang orang membeli es pada musim hujan. Otomatis pendapatannya juga akan turun. Pendapatannya turun, maka bagi hasil juga akan turun. Nah, itu kan lebih adil gitu ya. Jadi sesuai dengan tingkat usahanya, kondisi usahanya. Yang nomor 4, ya, itu jumlahnya tidak diketahui sebelumnya. Jelas tidak akan diketahui berapa karena usahanya kan belum dijalankan. Ya. Jadi usahanya harus berjalan dulu, ya, sesuai dengan jangka waktu transaksi pembiayaannya berapa lama, baru kemudian akan bisa terhitung ya. Kalau dia dapat bagi hasil, kalau dia dapat hasil berapa yang akan dibagi. Kalau dia tidak dapat hasil, otomatis tidak akan ada yang dibagi. Itu konsep bagi hasil. Kemudian yang kelima, tidak ada yang meragukan ya keabsahan keuntungan bagi hasil. Pasti semua orang kalau logikanya sehat ya, pasti mengatakan bahwa inilah konsep keuntungan yang adil antara pemilik dana dengan yang menggunakan dana. Yang keenam, pasti ya konsep bagi hasil itu melaksanakan pesan-pesan Al-Quran yang termaktub di Quran surat Luqman ayat 34. Quran surat Luqman ayat 34 ya, ini adalah ayat yang dijadikan sebagai landasan bagi hasil di dalam konsep syariah. Bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, itu yang dimerahin dikasih garis bawah itu inti daripada konsep atau inti dari landasan bagi hasil syariahnya dari surat Quran surat Luqman ayat 34 ini. Apa sih maknanya? Pertama, sungguhnya Allah hanya pada sisinya lah pengetahuan tentang pertama ilmu sa'ah ya, hari kiamat. Hari kiamat itu pasti tidak ada yang tahu. Malaikat Jibril sekalipun, malaikat yang paling dekat dengan Allah, itu tidak tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Kemudian Rasulullah sendiri kekasih Allah, ya, manusia yang paling mulia di dunia dan di akhirat, di bumi dan di langit saja tidak dikasih tahu kapan persisnya hari kiamat terjadi. Yang dikasih informasi itu adalah tanda-tandanya saja, tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Persisnya kiamat terjadi kapan itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaits, dan dialah yang menurunkan hujan ya. Hujan pasti akan turun, kapan, di mana, besar apa kecil, itu hanya Allah yang tahu. Manusia itu hanya bisa memprediksi saja. Perakiraan cuaca misalnya, itu kan ada ilmunya, bisa diteliti secara ilmiah. Tetapi persisnya akan hujan seperti apa hujannya itu hanya Allah yang tahu, karena itu adalah hal yang gaib ya. Wa yunazzilul ghaits. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim ya. Rahim itu adalah satu alam yang gaib di dalam perut seorang perempuan ya. Hanya Allah yang tahu seperti apa kondisi alam rahim yang sesungguhnya. Kita manusia ada teori atau ilmu untuk mempelajari tentang rahim secara fisik, secara biologis, tapi secara batin, secara esensi, secara substansi daripada alam rahim itu sendiri, itu rahasia Allah. Misal anak perempuan, anak laki-laki, hari ini dengan ilmu kedokteran modern ada alat canggih yang disebut dengan USG, bisa didetek jenis kelamin segala macam. Tapi apakah dia bisa memastikan si dokter itu bahwa ketika lahir persis dengan hasil daripada USG? Kan tidak ya. Karena itu hak mutlak Allah ya, karena pengetahuan tentang alam rahim secara zahir dan batin adalah Allah. Manusia itu hanya menjalankan sunnatullah saja dengan ilmu-ilmu yang Allah ajarkan dalam dunia kedokteran. Yang keempat, tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa dan berapa hasil usahanya besok. Inilah landasan
yang menjadi ayat ya, ayat yang dijadikan sebagai landasan bagi hasil. Karena wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada seorang pun yang tahu persis bahwa besok tuh akan seperti apa. Saya akan usaha besok, hasilnya seperti apa, tidak ada yang tahu. Karena manusia itu oleh Allah hanya disuruh berusaha saja. Masalah hasil usahanya itu Allah yang maha tahu ya. Karena itu terkait dengan takdir yang sudah Allah gariskan sejak manusia itu sebelum dilahirkan ke dunia. Kita boleh punya rencana besok ya, tetapi persis seperti apa terjadi besok sesuai rencana atau tidak itu kan hanya Allah yang tahu. Maka bagi hasil itu jelas ya, sesuatu yang tidak pasti nggak boleh dipastikan. Usaha saja dulu, kemudian nanti hasilnya baru kita bagi. Kalau bunga kan sudah memastikan sesuatu yang nggak pasti, karena dia sudah harus dihitung di awal gitu. Pokoknya pinjaman sekian, bunganya sekian. Mau usahanya bangkrut, mau usahanya maju, tetap harus dibayar sekian. Jadi memastikan sesuatu yang tidak pasti. Sedangkan usaha itu kan sesuatu yang tidak pasti, berhadapan pada hal-hal yang tidak pasti ya, itu usaha. Jadi dalam hal ini bagi hasil itu lebih adil daripada konsep bunga, karena dia tidak memastikan sesuatu yang tidak pasti. Kalau bunga memastikan sesuatu yang tidak pasti ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tiada seorang pun mengetahui di bumi mana dia akan mati ya. Kalau kematian itu rahasia Allah, maka kapan dia akan mati, di mana dia akan mati, itu jelas pengetahuan itu hanya milik Allah saja. Manusia tidak tahu ya. Kita diharuskan untuk mempersiapkan kematian yang amal soleh, tapi seperti apa dan kapan matinya itu jelas rahasia Allah ya. Terakhir ditutup ayat ini dengan innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Itu kira-kira ya makna sederhana dari Quran Surah Luqman ayat 30. Wallahu a'lam bishawab. Para ahli ekonomi Islam menjadikan ayat tadi ya, ayat Surah Luqman ayat 34 tadi sebagai landasan atau dasar bagi konsep bagi hasil. Jadi hasil investasi bagi hasil tidak bisa dipastikan ya. Dan berbeda dengan bunga yang sudah memastikan di awal. Karena hanya Allah yang mengetahui hasil ya di masa depan. Ayat ini bertentangan dengan konsep bunga yang memastikan jumlah hasil investasi di masa depan. Kepastian tersebut bertentangan dengan fitrah bisnis yang mengandung 3 kemungkinan. Ya kan, bisnis kita semua sudah tahu bahwa namanya bisnis itu berhadapan dengan risiko. Bisa untung ya, bahkan bisa rugi, atau mungkin tidak untung tidak rugi, atau no return ya, atau hanya break even point saja kembali modal. Itulah 3 hal yang dihadapkan pada kita ketika kita bisnis. Besarnya keuntungan juga berfluktuasi sehingga tidak bisa dipatok pada angka tertentu. Bunga kan sudah dipatok ya, fix angkanya sekian persen. Sementara bisnis kan berfluktuasi ya, berubah-ubah, fluktuatif sifatnya. Bisa ketika untung bisa besar, untungnya bisa kecil, bahkan bisa tidak dapat keuntungan sama sekali. Jadi jelas ya, lebih adil hasil. Baik, kita sampai pada satu kesimpulan akhir dari konsep dasar yang kedua ini, bahwa hanya Allah yang bisa memastikan berapa hasil keuntungan di masa depan dan bagaimana hasil bisnisnya, sementara kita sebagai manusia tidak bisa mengetahuinya. Maka konsep bunga yang diterapkan manusia sesungguhnya bertentangan dengan konsep tauhid, karena bunga memastikan beberapa keuntungan di masa depan, atau bunga memastikan berapa keuntungan di masa depan ya. Jadi manusia itu ya dengan ilmu yang Allah ajarkan hanya bisa memanage saja, bagaimana membuat planning, bagaimana mengorganisasi planning atau rencana yang tadi sudah dibuat, bagaimana aplikasinya, actuatingnya, terakhir bagaimana kemudian rencana tadi yang sudah diorganisasi, yang sudah dilakukan, yang sudah action, dikontrol, yang terakhir controlling. POAC dalam konsep manajemen itu kan ilmu ya yang dimiliki oleh manusia, dan ilmu itu hakikatnya dari Allah juga. Jadi kita bisa memanage risiko ya, risk management, dihitung bagaimana risiko, bagaimana memanage risikonya,
meminimalisirnya dan lain sebagainya. Itu semua ilmu manajemen, ilmu ekonomi yang Allah ajarkan. Tetapi tidak semua manusia sebagai makhluk tidak bisa memastikan sesuatu yang tidak pasti. Memang tidak pasti karena hanya Allah yang bisa memastikan seperti apa yang akan terjadi di masa depan. Itu hal-hal yang bersifat gaib. Kita melaksanakan saja, ya, manusia hanya berusaha. Lalu kemudian tidak boleh memastikan sesuatu yang tidak pasti. Karena itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, konsep dasar lembaga keuangan syariah yang kedua ini atau yang terakhir ini diakhiri dengan tugas untuk diskusi, ya, atau fokus group discussion. Apa saja temanya? Pertama, bedakan konsep uang dalam ilmu ekonomi konvensional dan syariah. Jadi Anda diminta untuk membuat perbedaan-perbedaan, boleh membuat matriks, ya, matriks perbedaan antara uang dalam konsep konvensional dan ekonomi syariah. Yang kedua, apa itu bunga? Apakah bunga merupakan bagian daripada riba? Silahkan didiskusikan, ya. Apakah interest is part of usury? Seperti apa jenis-jenis riba? Silahkan didiskusikan, dibuka referensinya, ya. Yang ketiga, apa itu bagi hasil? Tadi sekelas sudah saya jelaskan seperti apa itu bagi hasil. Silahkan dibuka referensinya. Apa itu bagi hasil secara detail? Bedakan dengan bunga. Terakhir, apa perbedaan sistem bunga dan bagi hasil? Buat juga matriks perbedaannya. A dan B, misalnya A bagi hasil, B bunga. Apa saja perbedaannya? Silahkan dibuat matriksnya. Baik, saya kira itu yang bisa dijelaskan untuk konsep dasar lembaga keuangan syariah yang kedua ini sebagai lanjutan dari konsep dasar yang pertama. Mudah-mudahan ini bisa maksimal, ya, penjelasan ini. Nanti kalau ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan ditanyakan, bisa lewat komentar di link YouTube saya atau bisa lewat WA group, ya. Silahkan ditanyakan atau jika ada yang perlu ditanyakan. Baik, terima kasih. Wa'alaikumsalam subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.